Apakah bisa melaksanakan ujian online tapi anti nyontek? Ya, jadi ketika siswa mengerjakan soal menggunakan Google Form di rumah, tapi mereka tidak bisa nyontek sama sekali, bahkan kerjasama juga nggak akan bisa. Saya akan berbagi sebuah aplikasi yang sangat penting ketika teman-teman melaksanakan ujian atau ketika mau melaksanakan latihan atau ulangan. Simak terus videonya. Oke, baik teman-teman, silakan buka browsernya, buka Google Drive, klik New, lalu teman-teman buka Google Form-nya untuk membuat soal. Pasti teman-teman udah bisa ya. Di sini saya nggak akan menjelaskan cara membuat soalnya karena teman-teman pasti sudah bisa ya. Saya di sini sudah menyiapkan soalnya, ya, soal contoh khusus untuk video ini. Nah, teman-teman klik di sini ada 3 titik ya. Klik di sini, teman-teman lalu klik Add On. Oh ya, teman-teman silakan subscribe ya yang belum subscribe, supaya nggak ketinggalan videonya ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya, loncengnya, supaya ada pemberitahuan ya. Saya seringkali membuat video-video seperti ini teman-teman ya. Silakan di subscribe dan teman-teman sama sekali nggak akan rugi, gratis malah dapat manfaat banyak ya. Nah, di sini sudah terbuka ya Add On yang tadi. Di sini teman-teman klik apa namanya saya lupa. Nah, ini timer plus proctor ya. Dibuka. Nah, ini ada timer plus proctor. Teman-teman di sini harus betul-betul menyimak sampai habis. Kalau tidak, kemungkinan besar siswa Anda itu tidak akan bisa mengerjakan karena ada banyak settingannya ya. Oke, sudah terbuka ya timer plus proctor. Teman-teman install, lalu klik continue. Di sini teman-teman harus sign in menggunakan email yang sama dengan Google Form-nya ya. Nah, ini bisa teman-teman baca lalu izinkan. Sudah sukses ya. Kalau sudah, teman-teman close. Oke, tolong teman-teman simak sampai habis ya, karena di sini settingannya lumayan banyak. Kalau salah, anak-anak nggak akan bisa mengerjakan. Nah, di sini ya, klik Add On ini, pilih timer plus proctor. Nah, klik Add On lalu timer plus proctor. Nah, di sini ada setting ya. Klik setting. Ditunggu sebentar. Nah, lalu di sini ada enable timer kalau mau pakai timer. Di sini ada enable proctor. Ini adalah proctor tuh pengawas ya, pengawas digital lah gitu. Ini maksimal anak-anak mengerjakan sampai berapa kali. Untuk jaga-jaga sih misal 2 kali ya. Lalu di sini classroom-nya pilih. Oke. Nah, ini timernya. Teman-teman bisa isi start date. Start date itu tanggal berapa dimulainya, lalu jam berapa, lalu tanggal berapa terakhirnya, lalu end time tuh jam berapa terakhir mengumpulkan gitu ya. Apakah akan auto close? Nah, ini durasi waktunya mau berapa menit.
ketika mengerjakan kalau mau 120 tulis aja 120 gitu ya. Baru bisa di auto close. Jadi kalau sudah 120 menit akan otomatis mati ya. Tapi saya nggak suka pakai timer ya, karena nanti anak-anak nggak akan konsentrasi kalau lihat timer menurut saya. Jadi saya akan menonaktifkan timernya seperti ini ya. Lalu proctor, pengawas, tab switching itu jadi ketika anak-anak mengerjakan, apakah dia membuka Google, apakah membuka Brainly atau sebagainya, ini akan ketahuan. Lalu kameranya mau diaktifkan atau enggak, kameranya anak-anak. Jadi ketika mengerjakan, kamera anak-anak harus on dan wajahnya terlihat. Jadi kalau di belakangnya misal ada orang tuanya ngebantu, itu akan ketahuan. Lalu mikrofon kalau diaktifkan, obrolan apapun ketika anak-anak mengerjakan soal itu akan terekam karena ini diaktifkan. Lalu ini photos at random, ini communication seperti ini saja. Kalau sudah, update setting ya. Nah kalau udah update setting gini, terus teman-teman berubah pikiran nih, ini saya nggak mau yang mikrofon, update setting lagi gitu ya. Saya kembalikan. Nah kalau sudah, teman-teman balik lagi ke main sini. Saya akan menjelaskan penggunaan pada anak-anak ya. Anak-anak juga ada pengaturannya sendiri, tapi nggak ribet kok teman-teman ya. Teman-teman perhatikan saja, ini mudah. Nah ini 10% anak-anak itu tidak bisa mengerjakan tesnya karena nggak baca instruksinya. Teman-teman silakan baca instruksinya ya. Tapi saya nggak akan menjelaskan lama di sini. Teman-teman cukup mendengarkan saya saja sampai habis. Di sini copy link ya, copy link yang ini kita akan coba mengerjakan ya. Nah ini ceritanya saya jadi anak-anak. Jadi teman-teman sudah membagikan link yang ini ya ke anak-anak. Nah lalu anak-anak akan terbuka seperti ini. Apakah bisa di handphone? Bisa, saya sudah coba. Lalu sign in, lalu anak-anak pasti pakai email pribadinya ya. Di sini saya nyoba. Nah anak-anak bisa disuruh nonton video ini ya, how to take the testnya. Jadi kita nggak perlu nonton ini, jadi aja. Nah kalau di laptop nanti akan ada seperti ini. Ini jangan sampai anak-anak stop sharing karena akan menonaktifkan pengaturannya. Anak-anak punya hak untuk menonaktifkannya. Jadi ya udah, anak-anak nggak ngerjain ini gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan di kelas. Nah kalau muncul ini harus diizinkan. Kasih tahu anak-anak ini harus diizinkan. Kamera harus diizinkan. Nah ini klik ya, klik pilih yang ini kalau di laptop. Kalau di HP sih bisa langsung ya. Ini share. Nah tadi karena kameranya lagi dipakai merekam sama saya, tadi di sini ada tuliskan izinkan kamera, itu harus diizinkan juga ya untuk anak-anak. Nah ini biarkan saja, kita tunggu. Nah ini jangan sampai diklik stop sharing ya. Ini biarkan aja. Nah kita sudah mulai tes. Nah ini saya kan lagi ngomong nih ada tulisan noise detected. Berarti dianggap mungkin sedang bekerja sama orang lain atau sama orang tuanya. Nanti rekaman suara saya akan masuk ke sini. Saya akan coba mengerjakan ya. Ini kameranya juga nyala ya, sedang merekam saya. Jadi kalau saya mukanya nggak kelihatan, pasti akan ketahuan, dianggap curang. Kita coba aja ya. Namanya R misal 6A. Next.
Nah, misal saya buka tab yang lain, Google, atau mungkin saya buka video misal ya. Kalau di handphone sih itu langsung ke screenshot. Coba ya, saya misal curang gitu ya, saya buka yang lain. Oke, saya balik lagi, saya isi asal aja. Nah, di sini penting banget teman-teman. Di sini penting banget. Anak-anak harus klik submit. Lalu di sini klik lagi di sini. Sudah klik, baru yes, have finished submitting ya. Tes complete. Oke, saya kembali lagi pakai kameranya ya. Tadi saya harus menonaktifkan kamera karena kameranya mau dipakai untuk ngerjain soal. Ini close aja atau biarkan saja ya. Nah, untuk melihat hasilnya bagaimana? Untuk melihat hasil, teman-teman bisa kesini ke respon ya untuk melihat nilai. Tapi untuk melihat hasil yang tadi apakah curang atau tidak, teman-teman bisa ke sini ya, timer and proctor lagi, lalu ke result atau hasil. Ya, saya hari ini tanggal berapa? 26 ya. Yang ini berarti. Wah, trust score-nya hanya 25%, dianggap curang. Ya, tuh lihat. Teman-teman bisa perhatikan nih. Obrolan saya atau ketika saya ngomong, ini terekam tuh, noise detected. Terus random fotonya tuh. Apakah yang mengerjakan itu betul-betul saya? Itu ke foto, teman-teman. Ya, tuh. Ini terekam lagi karena dari tadi saya ngomong terus. Nah, lalu ini nih, saya kan tadi buka Google, ke screenshot tuh. Tuh, ke screenshot. Jadi kalau anak-anak curang membuka internet ketika ujian, itu akan ketahuan. Tuh, saya buka video misalnya, video pembelajaran. Tuh, ketika anak-anak curang mau buka video juga ke screenshot tuh. Ya. Seperti itu teman-teman. Kalau mau lihat yang lain bagaimana ngelihat anak-anak yang lain, teman-teman buka aja ke sini, ke soal IPS ini. Nah ya tuh, ini Anton semua karena saya yang mengerjakan semuanya. Kalau di kelas sih pasti namanya macam-macam ya. Ini saya mengerjakan sampai 7 kali uji coba ya. Tuh, ini yang jujur ya, yang jujur kita view. Ini kemarin saya bikin ini. Tuh, tidak ada kecurangan ya, tidak ada kecurangan, trust score-nya 100%. Jadi nggak ada noise detected, nggak ada screenshotan, nggak ada joki ya, ada joki ujian. Gitu teman-teman. Ya, jadi ini betul-betul kalau teman-teman nggak paham, silakan ulangi lagi video saya dari awal, jangan di skip-skip. Ya, jangan di skip-skip. Settingannya tuh simple banget teman-teman ya, hanya harus step by step supaya nggak ada yang kelewat, dan anak-anak harus dijelaskan juga step by step. Lalu saran saya, kalau teman-teman mau menggunakan autoproctor, jangan langsung ketika ada ujian ya, tapi saat latihan aja supaya anak-anak juga kebiasa cara menggunakan ini ya. Maksudnya supaya anak-anak tuh tahu cara settingnya dulu, baru ujian yang sebenarnya bisa dilakukan, bisa dilaksanakan gitu ya. Teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, saya sering berbagi video-video seperti ini ya. Silakan juga buka inovasi pembelajaran saya yang lain. Oke, sampai di sini teman-teman, bye bye.